Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Berliana dari kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 10 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dengan materi yaitu pengertian pendapatan nasional secara umum, pengertian pendapatan nasional menurut para ahli, dan manfaat dari pendapatan nasional. Pengertian secara umum pendapatan nasional ialah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Nah, pengertian pendapatan nasional ada 3 menurut para ahli, yaitu Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigot, dan Irving Fisher. Menurut Alfred Marshall adalah seorang ahli ekonomi dari Inggris yang aktif di tahun 1890-an. Ia mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Meskipun definisi ini tampak bagus, tetapi definisi ini mempunyai satu kelemahan, yaitu definisi ini hanya memberikan tekanan pada produksi barang dan jasa, dengan mengabaikan pertukaran dan konsumsi yang penting dalam ekonomi. Hal ini terjadi karena apabila yang diproduksi tidak saling dipertukarkan dan dikonsumsi, maka pendapatan nasional tidak akan bermakna secara signifikan bagi masyarakat suatu negara. Menurut Arthur Cecil Pigot, mendefinisikan pendapatan nasional sebagai bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dengan uang. Definisi ini memiliki keunggulan daripada definisi Alfred Marshall, karena tidak hanya mencakup pendapatan dari hal yang dihasilkan, tetapi juga pendapatan yang didapat menggunakan uang, dengan istilah pendapatan objektif masyarakat. Arthur Cecil Pigot menyatakan bahwa pendapatan nasional mengecualikan jasa untuk diri sendiri, untuk anggota-anggota keluarga atau teman-teman yang tidak menerima pembayaran. Selanjutnya, menurut Irving Fisher, yaitu pendapatan nasional yang hakiki adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Definisi ini lebih akurat dibandingkan dengan 2 definisi lainnya, karena aspek yang paling penting dari pendapatan nasional adalah yang diterima anggota masyarakat dan dikonsumsi. Produksi barang dan jasa meskipun penting, tidak akan berfungsi kecuali dikonsumsi. Jika sebagai hasil produksi terbuang, hal itu tidak masuk dalam pendapatan masyarakat. Nah, manfaat dari pendapatan nasional, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video ini.